Clara, check the name please on the list. Could you please? Ada nggak di sini? Iya, siapa Sir tadi Sir? Rivel, Rivel Vincent. Ini suara saya putus-putus ya? Iya Sir. Dari Agak-agak pagi saya gunakan buat kerja, udah Ada, panas Sir. kayak saya. Tapi nggak ada Ada. suaranya ya. Colek dia dulu, Oh, nanti halo, saya. Oh iya, where are you? Where have you been? Ya Sir, tadi Ke kamera toilet saya dulu. butuh, enggak, kamera saya butuh agak waktu dulu buat open. Okay. Agak nge-lag soalnya. Harusnya suara dulu yang berbunyi, baru kamera. But that's fine, thank you. Let me show you my screen. Yeah, can you see my screen now? Yes Sir. Mana yang disebut dengan back vowel sound? Back Vowel sound. vowel sound. Lihat dulu ya catatannya ya. Enggak Sir. Sorry, ini ketutupan. Oh iya, ketutupan. Saya pengen lihat wajah kalian jadi nggak bisa gara-gara begini lah. Nggak terkondisikan. Back vowel sound ya Sir? Iya. Back Ya, itu apa sih artinya back? yang belakang ya? Nah, belakang maksudnya apa itu belakang? Kenapa kata belakang itu maksudnya? Yang keluar dari belakang gitu, belakang. Oke, bukan keluar. Kalau keluar nggak ke belakang. Artinya suara itu, organ bicara kita yang digunakan itu dia di belakang mulut kan? Iya. Oke. Itu yang U ya sama yang O. Hanya itu. Ini sama yang di bawahnya juga. Apa itu yang bawahnya? Yang Nggak ada C, nggak ada C ini. Ini bunyinya apa, Rivel? Kok C sih? C bukan vowel dong, konsonan dong. Apa bedanya ini dengan ini? Ayo. Yang bulat, contoh katanya or, oh. Kalau ini kan apa kemarin? Oh, 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 oh. Kalau ini O, ini O, 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 O. Oke, ini yang bulat round, yang ini half ya. Yang kalau yang ini apa nih? Itu Oh ya. Yang ini bukan O, tapi A dan O, tapi seperti O. Contohnya car. Ya, ini. Jadi ada berapa bunyi yang disebut dengan back vowel sound? Ada 4 nih. Coba bunyikan ini, produce the sound. U. Bukan U aja, gimana cara ngomongnya kemarin? O. 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 Oke. Yang disebut dengan round vowel sound. Yang mana itu? Round. Vowel sound itu yang O ya. Oke. Contoh katanya. Iya, O. Kenapa disebut dia round, Rivel? Karena bentuk bibirnya round gitu, Sir. Bukan hanya round, artinya bibir itu bergerak membentuk bulat, tapi bukan hanya ini. Coba kamu ucapkan itu kan bibir bergerak kan? Or ya kan? Ini juga kan bergerak dari lebar ke menutup, bukan menutup tutup penuh, tapi lihat mulut kamu nanti di cermin itu kan bibirnya jadi bergerak ke arah bulat kan? Yes. Ini juga Oke. Ya. Bedakan dengan Ini
seperti but, a. Kalau ini kan terbuka, ini tertutup kan, a. Dan kalau kamu lihat posisi bibir ini, bibir atas dan bibir bawah jadi seperti mau ke o, ya kan? Nah, itu disebut dengan round. Oke, satu pertanyaan lagi. As you know, what is let me think first. Yang sudah ditanyakan tadi biar nggak ditanya dulu. Yang kamu tahu tentang manner articulation, apa itu manner of articulation, Rivel? Sir, can you repeat the question? What do you know about manner of articulation? Lupa ya? I forgot, sir. Oke, ya sudahlah. Yang penting kamu sudah mencoba tadi yang terbaik dan oke. I got it. Kamu sudah lebih paham dari sebelumnya kan, Rivel? Yes, sir. Kalau minggu lalu you couldn't answer my question. Yeah, I actually can't join the meeting, sir. I was outside and my phone was dying, so. Okay, that's the problem. Yes. Okay. All right, thank you, Rivel, for giving your best. Let me go to Novaline. Yes, sir. Novaline, where are you now? At home or outside like Rivel was last week? At home, sir. Dikondisikan bagus ya. Yes, sir. Okay, my question is the same with I gave to Rivel just now. What is the difference between manner and place of articulation? Berbentuk barang apakah dua benda itu? Kalau manner articulation itu cara aliran udara, sir. Aliran udara? Yes, sir. Aliran udara di mana? Di perut kah? Coba lebih spesifik lagi. Aliran udara di tenggorokan, sir. Tenggorokan aja. Kalau di tenggorokan aja berarti bunyinya berarti kan? Yes, sir. Kan ada apa beberapa how many kinds of manners of articulation are there on your notebook? Kamu kan menunduk artinya lagi membaca ini. Ada beberapa di sana. Ada 3, sir. 3 aja? Coba sebutkanlah dulu yang 3 itu. 4? Ada plosive. Plosive. Plosive, frikatif, nasal. Nasal. Nasal, lateral, terus. Lateral berarti lebih dari 4 dong. Tadi kau bilang 3, 4, 6, nanti 8. Coba sebutkanlah dulu yang kamu tahu dari awal. Coba. Plosive. Plosive, frikatif. Frikatif. Afrikat. Africate. Nasal. Nasal. Lateral. Galater. Apa itu? Glide kali, nggak ada glateral. Iya, sir. Dan sentuhan, sir. Kamu ingat glitter kali. Sentuhan? Yes. Mana ada sentuhan? Emang ada sentuhan? Jangan kamu sebut-sebut menyentuh-nyentuh. Nggak bagus. Nggak ada menyentuh-nyentuh di sini. Nggak ada itu manner menyentuh-nyentuh. Dari mana itu? Coret itu. Kamu suka ngarang deh. Oke, kenapa disebut tadi plosive? Karena apa sih? What do you know about plosive sound?
Disebutnya plosif karena letupan, Sir. Bunyi letupan. Letupan Gunung Merapi. Yang jelas berarti ngomongnya. Disebut karena apa? Karena letup, Sir. Karena when we produce the sound, jelas dong. Ketika kita mengeluarkan bunyi tersebut keluar seperti bunyi letupan. Bunyi letupan. Oke, bunyi apa itu? Bunyi... Cari lagi catatannya. Bunyi apa itu, Neng? P, B, K, G. Kan, itu plosif kan? Oke, Clara, you tried your best. Thank you so much ya. Kamu sudah memberikan yang terbaik dan sudah banyaklah yang kamu paham. Oke. Thank you. And I go to Juliet. Are you here, Jul? Yes, sir. Okay, Juliet, now it's your turn to see my screen. Tell me if you have seen my screen now. Aduh, kelihatan lagi itu kalian. Oh. Oke. Mana ini tadi gambarnya? Here it is. Mana ini? Ini nih gambarnya gini. Biar semakin paham juga yang lain ya. Oke, when you see this picture, kalau nomor 12 itu disebut apa? Nih, 12. Kurang jelas gambarnya? Kurang, sir. Nah, ini nih. Tuh. Ini udah paling gede itu. Nanti kalau gede lagi ketutup tengkorak kepalanya. Kasihan orangnya. Nomor 12. Lupa? Maut, ya, sir. Maut. Masa maut di sini sih, Kak? Masa di hidung kamu sih mulutnya? Masa makanan dari hidung? Aduh. Ini yang meruncing ini kan hidung kan? Yang mulut yang mana nomornya? Yang mulut yang nomor berapa yang mulut? Coba cek. 11. Iya tadi nomor 12. Masa mulut di atas sih? Nanti marah orangnya. Oke, kalau yang nomor kalau yang nomor 3 disebut apa? Soft palate. Soft palate. Soft palate itu nggak ada di belakang, itu kan bagian belakang. Gini aja lah yang paling gampang. Kamu tahu nomor berapa aja ini nama-namanya, terms-nya, istilah-istilahnya apa? Nomor berapa? Lihat tanda mananya. Number 6. What is it called? Number 6. Number 6 kan? Laring. Faring. Ini ada 2 loh. 2 artinya bendanya ada 2. Faring doang. Apa sih faring itu? Laring dan faring. Oke, apa sih menurut kamu laring dan faring? Padahal saya nggak jelaskan loh laring dan faring. Berarti kamu cek di Google ini. Saya nggak jelasin paring-paring loh. Apalagi taring. Apa faring? Makanya kalau kamu nggak paham jangan disebutkan. Apa faring coba menurut kamu? Atau lihat catatan kamu itu yang kamu baca. Kenapa kamu bilang faring? Kalau batang tenggorokan disebut apa batang tenggorokan?
I forgot, sir. Iya, padahal kemarin saya nggak jelaskan loh, lupa saya menjelaskan. Harusnya memang ini namanya batang tenggorokan. Kalau ini baru vocal cord nih. Nih yang bergema ketika kita mengucapkan voiced, ini dia. Ini nomor 8 vocal cord. Oke. Oke, gambarnya itu membingungkan buat kamu. Nah, ini disebut apa ini? Kalau posisinya ini manner or place of articulation-nya, organ bicaranya apa ini? Lupa juga. Frikatif. Bukan, itu mannernya. Yang saya tanya place of articulation, tempatnya, lokasinya, atau organ yang digunakan. Bukan cara Upper teeth upper teeth and lower teeth. Bolehlah Cang ya. Oke. Kalau yang ini upper teeth. apa? Enggak, ini enggak ditunjuk lagi loh ke gigi. Bukan hard palate, ini hard palate di atasnya lagi di sini. Berdekatan tapi kalau ini apa? Alveolar ridge. Iya. Nah, ini ketika kamu mengucapkan bunyi ini apa namanya? Bunyi dengan posisinya dengan c. Yang tadi kamu bilang apa? Yang sebelum yang saya nyatakan salah? Iya. Kalau ini hard palate tadi di sini. Kalau ini, kalau ada hard berarti ada soft palate. Bunyi apa yang keluar kalau ketika kita menggunakan soft palate? Ke dan ge. Bukan, ke dan ge di sini nanti Neng, di belakang sini. Itu velar dia. Kalau ini soft palate, nah ini yang sering saya nggak tanya. Soft palate itu jangan diganggu tulang. Ini posisinya apa? Di soft palate di tengah kan. Coba ucapkan bunyi yang ini, j. Coba j. Ce. Bukan c. Kalau c nanti yang hard. Ini soft j. Jadi apa namanya? J itu seperti badge, age, umur. Coba ucapkan umur dalam bahasa Inggris. Umur, usia. Age. Iya, age, j. Bukan age. Age nanti h, huruf h. Age. Sudah ya. Jadi ini age dan j dan j. Iya. Coba cek di bukunya nanti ya. Oke, itu saja dulu buat kamu. Saya istirahat 5 menit karena di sini lagi ada sholat asar ya, teman-teman. Oke? Oke, Sir. Oke, Sir. Oke Iya, enggak? Sir. Oke, Sir. Oke, baiklah. Sorry.
Ya, biar cepat, ladies and gentlemen. Tadi yang terakhir saya panggil si Gladys, bener? Bukan, Juliet ya. Yes, sir. Alright. So I go on to Floristica. Florist. Yes, sir. Okay. Okay, what sounds are grouped into glide sounds? What are the sounds of glide sounds? Oh itu, sir. Wait, sir, bentar, sir. Saya mikir dulu, sir. Kamu kenapa terbata-bata? Sir, tadi udah pertanyaannya, sir ya? Bilang aja kamu bimbang dan ragu kan? Kamu lagi di mana sih? Kelihatan cuma jidatnya doang. Tanya teman-teman Saya lagi di kamu rumah, sir. yang Saya kelihatan. kan pakai HP ya, sir ya. Saya udah mundur-mundurin nggak kelihatan ya, sir. Ya, baiklah kalau begitu. Makanya kamu agak munduran. Jangan Sudah munduran, sambil. sir. Jawablah pertanyaan Jadi, saya. Apa sir. itu glide sounds? Light sound. Lupalah kamu ya. Sorry, sir. I'm full Hah? focus. Oke. Kalau disebut dengan nasal sound, apa nasal sound? Florist. Nasal sound itu yang kayak bunyinya an sama itu ang. Kenapa disebut dengan nasal sound? Ya karena dia sengau gitu, sir. Dia itu siapa? Maksudnya nasal sound-nya itu suaranya tuh sengau gitu, sir. Oke, karena suara yang keluar itu melalui rongga hidung, makanya disebut nasal. Rongga hidung itu kan disebut namanya nasal cavity. Ya, berasal dari kata ya apa namanya? Itunya nasal, bahasa Inggrisnya nose kan? Oke, baiklah. Kadang-kadang kalian pakai bahasa-bahasa alay, saya kurang ngerti jadinya. Saya sudah tua soalnya. Dia, emang dia orang? Oke, pertanyaan lagi. Saya akan tunjukkan gambar, coba kamu tebak nanti ya. Oke, yang mana ini gambarnya? Oke, sudah terlihat belum? Belum, sir. Oh, belum. Yang lain gimana? Ini sudah terlihat belum? Sudah, sir. Oke, Yes, sir. baik. Nah, ini ada gambarnya. Ini seperti orang tanpa nama. Coba berikan dulu nama, place of articulation dulu ya. Kalau ini disebut apa namanya? Yang ke, ge, eng. Place-nya apa namanya? Nasal. Nasal lagi. Nasal. Nasal itu kan manner-nya, cara bunyi keluar. Jangan salah-salah. Kolor, nggak ada kolor di sini. Apa coba? Aduh, sir. Saya nggak bisa nonton kepala, sir. Pelar. Marah nanti si Rivel kalau kamu salah ngomong. Aduh, gimana ngomongnya? Pelar sound, sir. Velar, coba. Iya, velar. Iya, kamu tadi Pelar. nanti ikan pelar lagi, pelor lagi. Marah nanti laki-laki di sini. Bendanya kamu sebut-sebut. Velar, coba. Coba. Velar. Iya, coba diulang lagi. Velar sound. Nah, kalau yang ini disebut apa ini? Itu glottal sound. Iya, kamu lihat di handphone ya? Oh, enggak, sir.
Saya nengok dulu ke Miki, Sir. Pantesan kamu lihat apa kelihatan cuma jidat doang, malu dilihat apa matanya ya. Nah, kalau sekarang manner-nya, manner ya. Nah, kalau ini manner-nya apa ini? Cara bunyi keluar dari rongga bicara. Apa ini? Kenapa dia membisu? Masih sedang membaca atau apa? Itu, Sir. Lateral sound. Lateral sound. Baiklah. Kalau kelamaan itu artinya berarti sedang mencari di Google. Saya sedang mikir, Sir. Oke. Nah, saya tunjukkan lagi gambar. Kok saya nunjukin itunya lagi ya. Ini satu lagi. Kalau disebut ini kelompok bunyi apa ya? Ini ya. Manner-nya, manner. Oh, wait, Sir. Lagi inget-inget, Sir. Ayolah. Itu Jangan ya. kebanyakan lupa ingatan kamu nanti. Ayo. Lupa. Wait, Sir. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Masa mikir ditunggu-tunggu sih. Saya inget, Sir. Saya inget labiodental. Frikatif. Jadi semuanya ini labiodental lah ya. Yang Iya, ini Sir. ya. Oh, salah berarti. Kalau labiodental saja kan, ini. Labiodental berarti gigi 2 kan? Yang ini dong. Yang ini enggak. Kan? Oh, labiodental itu yang gigi dan iya, labiodental itu berarti 2 gigi. Yang mana itu? Dan kalau Itu, yang Sir, ini kan F, bukan. Ini kan tadi kamu iya, ini kan bukan labiodental kan. Bukan semuanya. Oke, tapi nggak apa-apa, kamu pusing melihat gambar ini. Pertanyaan saya yang terakhir untuk kamu. Yang mana sih yang di sini disebut dengan bunyi frikatif? Yang C. Benar nggak? Betul apa salah? Apa bedanya frikatif dengan affricate? Oh, tadi frikatif ya, Sir? Ku bolak-balik kalau nanti kepalamu itu ku taruh di bawah, kaki di atas. Oke, nggak apa-apa ya, namanya juga proses belajar ya. Oke, thank you so much for giving your best. Kan kalian sudah mencoba yang terbaik, saya hargai. Oke. Kalian tidak bisa lihat layar saya lagi kan? Tidak, Sir. Oke, ketahuan nanti nilainya, malu nanti yang lain. Saya ke Elizabeth yang minggu lalu tidak bisa menjawab. Ada di sini Elizabeth. Hi Elizabeth, how are you today? Yeah, good, sir. Good, fine. Okay, at the time we talked about 3 kinds of phonetics. Mention them. Number 1. Manner. Lace. No, that's sorry. Acoustic. It is acoustic. Respiratory. Apa? Respiratory.
Respiratory kan itu ini nggak ada respiratory. No. Yes, sir. Bukan acoustic. Acoustic. I forgot the second the others two, sir. Sorry. Oke. Lupa berarti ya. Yes, sir. Karena kemarin akustik, articulatory dengan auditory kan? Yes. Iya. Itu pertanyaan yang sama nggak saya berikan minggu lalu? No. Was that it? No. Okay. What was my question last week? You asked me 4 questions. The first is about nasalization. Okay. And then you asked me about alveoli ridge. And Yeah. then you asked me. Yes, you still and remember it. And then tell yeah. me what is nasalization. Nasalization is the process of where the sound goes out from the nasal part, which is the nose. Nasal cavity. Okay. Yes. Ini rongga hidung disebut dengan nasal cavity. What are the sounds produced? Like so when you close the nose, yeah, the sound will be stuck inside the head. All right. So that's nasalization. You got it. And the second question was my question last week. What was it? Alveoli ridge. Alveolar ridge. What are the sounds when you use alveolar ridge to produce? T and z, like that, sir. Yeah, the one. How many sounds? Mention all. Because you have learned it. And I think you can, because like it's kind of like this in the upper, like back in the upper teeth. Mention them all, and then later on we'll be discussing. Mention ta, and L, S and Z. Bukan S suaranya tapi okay. Look at my mouth. So no sound, it was the breath, yeah, sir. Okay. The N O R is okay. Okay. How many sounds are that? The itu yang satu pasang ya. And 5. Okay, there are not only 5. Okay, but yeah, you mentioned okay, most of them. And my last question last week, what was it? 2 more affricative sound and uvulpa. Yeah. Can you mention the fricative sounds? Sorry. You want me to describe it or like mention? Not describe, just produce the sound. Like jet, like meat, pen. So like there's no the breath is full stop, like to, like yeah, to, and like that's there. That's not fricatives, that's stop sound. Fricative means geseran, it's continuous sounds. Affricatives are not. Not affricative, fricatives. Oh yeah, kalau fricative with sound like and like that, sir. No, like no, b is bilabial plosive sound, not fricative. That's plosive. Fricative means it's continuous. When you produce the sound must be continuous, like. Oh, okay. Jadi kalau nggak kita berhentikan bisa terus berbunyi, itu namanya fricative. Oke, kelompoknya itu ada apa aja?
Ya, oke. Ya. Kalau yang tadi kan langsung meledak, meletup Ya. dan selesai. That's called Itu yang plosive. frikatif, sir. That's called. Iya. Kalau yang frikatif hanya ada 2. J. Oke. Namanya juga gesekan. Digesek dulu dia antara 2 bunyi. Seperti bunyi t dan sh digabung menjadi c. Nah, d dengan j digabung menjadi j. Nah, itu namanya affricative. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah memahami apa yang saya tanyakan minggu lalu. Thank you, Elizabeth. Thank you. You tried your best. And I go to brilliant. Yes, sir. Yes. Brilliant, you have prepared yourself, haven't you? All right. Yeah, easy question. Mention and produce the sound. Bilabial plosive sound. What are the sounds? Kalau voiceless itu, kalau voice itu, Okay, complete. Voiceless and voiced. Kalau disebut dengan glottal sound, what is the sound? itu Okay. Good. And what about affricative? I said just now, I told you. Affricative itu getaran ya, sir? Not getaran. Kalau getaran voiced. Kalau ini gesekan. Oh, oke. Ya. Aku produce soundnya. Yes, you only produce the sound. And kalau voiceless, kalau voice tuh Yes. susah. Ada getaran dari ch and j, ch and j, ch and j. And my last question, mention 3 kinds of phonetics. Phonetics, auditory, articulatory, and acoustic. And as linguist, you are a linguist. What phonetic do you use? Articulatory. Articulation. Thank you, Danisha. Thank you, got sir. it. All right, let me call Husna Raharjo. Hi, Husna. How are you? Husna. Are you here, Husna? Halo, sir. All right. Akhirnya ya. Oke, kalau saya sebut manner of articulation, when I am telling the manner of articulation and then mention the sound and the example of the word using the sound. For example, if I say bilabial plosive pen, p as in pen, ya, seperti itu. Paham maksud saya? All right. And then I am, ya, mana nama-namanya? Kamu nggak lihat layar saya kan? Enggak lihat layar. Oke. Lalu nanti saya memperlihatkan nilainya. Oke, kalau disebut dengan ini manner-nya ya. Manner itu kan banyak sounds-nya. Kalau place kan terkotak-kotak dia. Manner-nya itu yang affricative sound. What are the sounds and mention one sound, one example in a word. Frikatif ya, sir. Affricative. Affricate. Okay. Buka buku dulu ya. Afrikatif itu kayak gesekan, berarti kayak fetch, coach. Nggak, sebutkan dulu bunyinya. C as in coach. Seperti itu. Gitu caranya ya. C as in coach.
Masa ce aja, mana contohnya? Oh ya. Cheese, chin, charge. Oke. Apalagi bunyi yang affricative? Affricate? Memang itu memang affricative. Itu kan fricative. Yang itu kan geseran. Yang saya tanya affricative. Ada A-nya di depan. Affricative. Feature. Tadi sudah benar satu. Ceh as in couch. Pasangan ceh kan yang voiceless. Yang voice-nya? Oke, lupa. Oke. Pertanyaan kedua yang disebut dengan bilabial plosive sound. Bilabial plosive itu dua bibir terus dia kayak meletup gitu. Enggak usah dijelaskan. Produce the sound and then the example of some words or a word using the sound. Tadi contohnya saya buatkan kan? Pneumonia, salin, receive, cupboard. Nggak ada pneumonia, nggak ada. P itu kan soundless. Pneumonia. Pneumonia, some, receive, cupboard. Cupboard. Nah, yang mana bunyinya di situ yang bilabial? Itu kan contoh katanya. Sounds-nya. Gini Husna, contohnya kalau kamu bilang peh, bunyi peh, nah peh as in, maksudnya as in itu seperti di kata peh as in pen, public. Nah, beh as in book, batch. Nah, kalau itu sudah saya jawab. Oke, yang disebut dengan semi-vowel sounds. Semi-vowel sounds. Vowel. Nah, di mata kuliah yang ini kalian baru kedodoran ya. Saya nggak tahu. Artinya ini makanya ilmu baru buat kalian. Saya merasa merasa ini pelajaran yang sangat berharga buat kalian juga ya. Oke. Nah, semi vowel itu kemarin kadang yang sama dengan kan? Benar nggak? Namanya juga semi vowel. Ada di situ bunyi vowel tapi ada bunyi konsonannya. Coba dengan iya. Oke. Contoh katanya? Kalau yang kalau yang Y. Bukan Y bunyinya, itu spellingnya. Bunyinya Iya, makanya kalau kalian diajarin bunyi, jangan spelling masuknya. Berarti lambangnya itu lambang huruf apa dong kalau Huruf vowel. Huruf W kan? Itu lambang bunyinya ya W, cuman kan bunyinya Oke, Husna ini kasihnya cepat terpecah ya kamu ya. Satu pertanyaan lagi, Neng. Tapi nggak apa-apa, artinya dari sini sambil belajar juga ya. Kalau yang disebut dengan nasal sound. Nasal sound itu sengau dari itu apa hidung. Bunyinya apa, Neng? Kayak kayak Coba gitu. buat contohnya dalam sebuah kata. Bunyi contohnya, bunyi katanya di dalam kata as in angry. Angry. Itu berarti ya. As in angry. And then lagi. As in umbrella. umbrella.
Dan apalagi as in Annual. annual. Okay. Thank you so much for trying your best, Husna. I do appreciate it. Kasih Pak. Okay. Aku itu apa? Kalau soal lambang-lambang gitu suka lemah sih Pak. Aku yang kayak lambang-lambang. Oh iya, kalau menjelaskan kamu cepet sih, saya memang paham. Ada kekurangan kelebihannya berarti kita semua ya. Alright, ini buat penambahan-penambahan aja ya, mulai dari Gladys. Gladys masih mau nambah nilai apa cukup pas-pasan? Glad? Masih ada waktu 8 menit. Gladys? Nggak ada, saya lanjut. Gladys nggak ada, berarti saya ke Moses Robinson. Okay. Moses, when you listen to round vowel sounds, what are the sounds? Can you produce the sounds? Round ya, sir. Round. O. Oh. Saya lihat loh mulut kamu loh. Oh. O. Oh. Oh. O. Oh. U. Satu lagi. O. O. Oke. Satu pertanyaan lagi. Kalau yang disebut dengan front vowels? What is it? Front. Vowels? Kalau yang tadi back, yang ini front. Coba. Ya, Contohnya I. Lihat. I. The sound, apa kayak namanya bunyi itu dari belakang ke depan. I. Organ-organ yang di depan, sir. Bukan, kalau kamu rasakan the sound passes from back to front. I. Okay. Apalagi selain I? Oh, ya, lupa ya. I. Kalau nanti di tengah, coba itu di tengah. Itu di tengah. Oke, Moses. Ya. Thank you so much, Moses. Yes, sir. And Oscar, wow. Wow, there is Oscar here. Oscar, wow. Ini anaknya sering hilang-hilangan nih. Oke, pelangi yang selalu bersinar. Kalian sudah pada tidur ya? Masih ada loh jam saya ini. Masih 3.42, ya 5 menit lagi. Ya sudahlah ya. Begini saja, jadi nanti kalian lihat nilainya di apa namanya di AIS. Nanti kalau ada yang mau komplain silahkan komplain. Tapi I promise you kalau kamu if you study hard more, nanti di final testnya saya tinggikan lagi ya. Saya nggak mau sebenarnya mata kuliah saya itu dipenuhi dengan nilai yang menurut saya kurang ya. Makanya saya adakan remedial test. Okay, ladies and gentlemen, can you open the camera and kita gunakan 5 menit ke depan untuk berbincang-bincang. Saya serius, ini mata kuliah yang benar-benar
sebenarnya memusingkan untuk saya ajarkan, because this is still new to all of you, ya. And but this subject is very important, not only for you but for others later on, when you maybe teach some students, and maybe you'll be a teacher, or you'll be a wife to teach your child, and then you can produce the sound well, ya. Especially for the baby who learns language, biasanya mereka melatih lidahnya dengan bunyi yang bagus, ya. Nanti, like my student at the time told me, my teacher says Caesar, not she. When I say she, but she insisted to say C, because her teacher, before I taught him at the time, her teacher used to produce the sound C. C is beautiful, not C but she. Ya, jadi anak-anak itu nanti kritis loh. Apalagi kalau kamu mengajar international school students, itu biasanya kan di rumah sudah diajarkan namanya how to to read, learn to read. Biasanya mereka dengan bunyi yang lebih bagus. Nanti malu-maluin kita kalau kita bunyinya ngajarin mereka itu membuat mereka bingung nanti. Okay, that's the most important thing when you will choose to be a teacher someday. But even though you don't, you will not be a teacher. At least, this knowledge of phonology or phonetics will be useful in your daily speaking, and that's I want to outline, ya. Jadi meskipun tadi saya suruh melihat gambar atau segala macam, because it is a must. Kalau nanti orang tanya, emang kamu di fonologi nggak belajar gambar-gambar ini ya? Ketika nggak saya tunjukkan gambar itu, kamu ditanya orang nanti, berarti kamu bukan belajar fonologi dong atau phonetics gitu, ya. Jadi memang kamu mau nggak mau ya memang harus melihat gambar-gambar itu. Meskipun gambar-gambar itu sebagian besar ya membuat kamu bingung. But you have to. Okay? Now, any comments or critics? Silakan guys, because I'm a human being. I need critics or comments, maybe to the method, the way I'm teaching you. Is it too fast? Or terlalu telat masuk? Kadang-kadang saya berikan 15 menit, 10 menit telat masuk. Apakah kamu tidak suka? You can tell me. Ayo. Karena saya mencoba untuk menjadi pengajar yang open minded, ya. Karena kalau di zamannya saya itu saya terlalu terikat dengan, saya tidak bisa bicara di depan dosen saya karena mereka angkatan 45, apa yang dibilang ya itu meskipun salah gitu. But I had to prepare myself for any critics. Do you have any? Meskipun kadang-kadang sebagai adat orang Indonesia kadang-kadang sungkan ya. But I'm not the kind of person. No? Okay, meskipun ini bukan mata kuliah translation, kita ini saja ya. Karena 3 mata kuliah itu kadang-kadang orang-orangnya mayoritas sama. Gimana kemarin hasil translation skornya itu? Cukupkah buat kalian? Coba. Ada yang mau komentar? Ayolah, saya kan jarang-jarang loh mengambil waktu kalian banyak. Ayo. Cukup? Apa nanti diperbaiki di UI saja ya? Sudah cukup ya, merasa cukup ya. Kalau di daftar list skor kalian itu, kalau
A minus itu angka berapa? Masih ingat nggak? Mahasiswa UKI harus tahu, kan ada minus plus. A minus itu, A minus itu range nilainya berapa ya? Can you tell me? Saya nggak ingat, tapi mahasiswa harus. Range nilainya, coba kamu cek. Mulai sekarang harus ingat ya Clara ya. Nanti kalau kamu lihat di list daftar nilai kamu kok B plus sih. Seingat saya nilai saya segini. Apa sih B plus? Harus ingat skornya berapa, range-nya. Nah, mulai sekarang harus hafal ya. Adik-adik ya. Kalau di sini kan ada minus plusnya. Kalau di kampus saya dulu nggak ada minus plus. Yang ada A, B, C, D, E. Ya kan? Ya, setiap kampus punya cara masing-masing. Okay, that's all I want to say. So this is the last test for our phonology subject, and maybe next week, if I give you some links to watch, just watch it or watch the videos. Kita mulai minggu depan yang singkat-singkat saja karena di awal kan terlalu banyak teori. Nah sekarang langsung masuk ke pronunciation ya, melatih lidahnya. Oke, seperti saya bilang tadi, kamu produce the sound. Nah sound tersebut ada di kata mana sih? Seperti bunyi tadi kamu badge dengan badge, ya kan lencana dengan angkatan kan beda kan? Kalau kita tidak membedakan sounds-nya lebih spesifik, orang nanti bingung. Badge dengan badge itu minimal pair karena di dua kata tersebut yang membedakannya hanya j dengan j, ya kan? Nah, jadi harus paham. Okay? Alright, ladies and gentlemen, thank you so much for this meeting, and I will ask Elizabeth to lead the prayer. Elizabeth. Okay, friends and Sir Gunawan, let us close this lesson with prayer. Dear God, thank you because today we can have our remedial session for our UTS. God, please bless so our score will fulfill our whole score in our lessons. God, now we want to continue for our other activities. Please bless so our activities will go smoothly. In the name of God, we pray. Amen. Amen. Thank you, guys, ladies and gentlemen. I'll see you another day. Bye. Love Thank you you, all. Thank you, sir. God bless you. God bless you, sir.